terungkap kasus tindak pidana penculikan anak di bawah umur dan atau perdagangan orang dan atau barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu. Kemudian dasarnya adalah laporan polisi nomor polisinya LPB 176 4 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Barat tanggal 23 April 2025. Adapun TKP yaitu Jalan Sumintapura nomor 12 Desa Sulaiman, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Modus operandi yang bisa kami sampaikan di sini adalah tersangka AF yang merupakan perekrut dari jaringan bayi ini menghubungi orang tua bayi yang mengiklankan bayi yang masih dalam kandungan lewat media sosial yaitu Facebook. Kemudian sepakat untuk bertemu. Kemudian tersangka AF mengatakan bahwa bayi yang akan diadopsinya akan dirawat oleh diri dan suaminya. Ini modus operandi seperti itu. Kemudian tersangka AF menanyakan persyaratan yang diminta oleh orang tua yang mencari adopter dan harga yang disepakati antara pelapor dan tersangka adalah 10 juta. Ketika bayi lahir, tersangka memberikan uang sebesar 600.000 untuk ongkos ke bidan saat akan persalinan. Kemudian sisanya akan diberikan keesokan harinya. Sekaligus memberikan KTP dan KK milik tersangka. Dan tersangka membawa anak pelapor, akan tetapi sampai keesokan harinya tersangka tidak kunjung datang. Fakta-fakta penyidikan bahwa tersangka sudah melakukan tindak pidana perdagangan sejak tahun 2023. Tersangka sudah melakukan perdagangan bayi kurang lebih 25 orang dan melakukan perekrutan bayi-bayi tersebut sejak dalam kandungan. Bayi-bayi yang baru lahir tersebut oleh tersangka diserahkan kepada penampung. Di sini ada 4 penampung, TSKM, TSKY, TSKW, dan TSKJ. Ini yang ada di belakang ini mereka ada. Dan dengan harga sekitar 10 sampai 16 juta. Dengan rincian pembagian sesuai dengan harga yang disepakati antara TSKA dengan ibu bayi. Kemudian sisanya dibagi-bagi antara TSKA dan TSKM dan TSKYT. Kemudian setelah diterima oleh penampung tadi, bayi itu tersebut dirawat, ya, dirawat oleh pengasuh. Ini saudari YN, ya. Pengasuh Y akan digaji oleh TSKL sebesar 2.500.000 dan 1 juta untuk keperluan bayi. Setelah berusia 2-3 bulan atau sesuai dengan permintaan TSKL, bayi-bayi tersebut dikirim ke Jakarta. Proses pemindahan bayi dilakukan oleh TSKYN, penyerahan bayi tergantung arahan dari TSKL. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta bahwa bayi tersebut oleh TSKL dipindahkan ke Pontianak untuk dibuatkan dokumen yang berkaitan dengan jati diri bayi, ya, akte dan paspor. Selama bayi-bayi berada di Pontianak, bayi-bayi tersebut diasuh oleh beberapa pengasuh yang berada di bawah kendali S dan kendali L. Pengasuh-pengasuh tersebut mendapatkan bayaran sebesar 2,5 juta dan 1 juta untuk biaya anaknya tersebut. Selain membuat akte kena lahir, paspor, dan dokumen, proses pembuatan dokumen tersebut tersangka S memasukkan surat keterangan lahir dan KK. Selain pembuatan dokumen untuk bayi, peran dari TSKS juga mencarikan orang tua kandung palsu untuk bayi dengan cara memasukkan identitas bayi dalam KK orang, ya, maupun menjadi orang tua palsu dengan mendapatkan imbalan antara 5 sampai 6 juta. Ini peran daripada TSKS. Kemudian bayi-bayi ini selanjutnya diadopsi secara ilegal di negara Singapura.
Kemudian untuk tersangka yang sudah diamankan dari rilis kita pertama kemarin bahwa mereka adalah 12 orang dan saat ini ada penambahan satu tersangka menjadi 13 orang dengan inisial Y, usianya 35 tahun, perempuan. Untuk KTP ini di Jakarta, tetapi yang bersangkutan tinggal di Kalimantan Barat, jadi tepatnya di Pontianak, di tempat penampungan tersebut. Kemudian ada 3 tersangka yang saat ini sedang kita DPO-kan, ya, saudari P, kemudian saudari NY dan saudari YT. Kemudian untuk kondisi anak-anak kita yang saat ini kita tampung di rumah penampungan, dan rekan-rekan juga kemarin sudah ada beberapa yang berkunjung ke sana. Yang pasti sejak awal setelah kita bawa dari rumah penampungan dari Kalbar Pontianak, kita rawat, ya, rawat inap dulu di rumah sakit Sartika Asih untuk memeriksa kesehatannya. Ya, general check up sudah dilakukan. Kemudian kebutuhan dari si bayi sudah kita lengkapi, kemudian kita serahkan kepada panti asuhan yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah. Kemudian untuk saksi-saksi, rekan-rekan sekalian, bahwa untuk saksi-saksi sudah diperiksa oleh Direktorat Reserse Umum ini berjumlah 13 orang. Ya. Pertama adalah saudara DH sebagai pelapor, kemudian saksi ada kurang lebih 12 orang. Ya. Kemudian untuk barang bukti, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita perlihatkan di awal barang bukti yang berhasil kita sita yang mendukung untuk proses penyidikan ini. Namun saya rinci bahwa 13 barang bukti ini terdiri dari 26 lembar fotokopi akte, ya, ada di sini, ya. Kemudian 15 lembar fotokopi kartu keluarga, 26 KTP, kemudian 8 akte perkawinan, 2 bundel hasil lab, 2 bundel paspor, 4 bundel rekening koran, 9 HP, ya. Kemudian 1 lembar dokumen cap notaris, 1 buah ayunan bayi, kemudian 2 buah kartu identitas anak, dan 1 buah buku kesehatan ibu dan anak. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami sampaikan untuk undang-undang yang dipersangkakan. Ya. Cukup panjang memang karena bahasa hukum yang kita sampaikan bahwa tindak pidana penculikan di bawah umur dan atau perdagangan orang dan atau barang siapa dengan sengaja mencabut orang yang belum dewasa dari kuasa yang sah atasnya atau dari penjagaan orang yang dengan sah menjalankan penjagaan itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan atau pasal 2 dan atau pasal 4 dan atau pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2027 tentang TPPO dan atau pasal 33 KUHP. Ancaman hukuman di sini berdasarkan undang-undang yang dipersangkakan tadi adalah paling lama 15 tahun.